sebagai titel ya, hanya sebuah prestasi ya. Tetapi sekali lagi goal terbesar saya adalah pemain-pemain ini bisa sampai di timnas senior. Pasti di bawah. Tapi kalau fisik kita nggak kalah dari Eropa. Semangat iya, juang. Iya. Dova Arianto dan skuadnya secara mengejutkan dihancurkan oleh Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. Menyakitkan memang, namun itulah faktanya. Secara gamblang, Dova Arianto mengungkapkan kelemahan timnas Indonesia U17 setelah disingkirkan tim negara Kim Jong-un tersebut. Timnas U17 tidak berkutik melawan Korut. Evandra Florasta dan kawan-kawan harus menerima kenyataan kalah dengan skor besar 0-6 dari sang lawan. Seusai pertandingan, Dova mengungkapkan kekurangan yang dimiliki anak asuhnya. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan pemain saat berada di lapangan. Meski tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 tetap mampu memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17. Selain itu, Dova mengaku akan terus menempa fisik dan mental pasukannya. Hal ini dilakukan mengingat tim Garuda Asia akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Secara evaluasi pasti akan kami lakukan setelah pertandingan ini ya. Tetapi secara garis besar mentalitas pemain luar biasa. Walaupun permainan atau pengambilan keputusan di lapangan masih banyak harus kami perbaiki. Kami harus lebih mempersiapkan pemain. Bukan hanya dari segi fisik dan mental, tapi dari segi skill individu mereka harus ditingkatkan. Ungkap pelatih yang merupakan legenda hidup Persib Bandung tersebut. Dova juga menyatakan bahwa evaluasi yang akan dilakukan jajaran staf kepelatihan akan dilaporkan ke PSSI demi mematangkan persiapan timnas U17 di ajang Piala Dunia U17 mendatang. Tentu, PSSI tak tinggal diam dengan hasil yang telah dicapai anak asuh Dova Arianto di ajang Piala Asia kali ini. Usai kekalahan telak ini, salah satu ayah pemain timnas U17 juga memberikan sorotan. Bagaimana tidak? Kekalahan tersebut menyisakan duka di hati para pendukung, termasuk diantaranya keluarga salah satu pemain, Evandra Florasta. Ayah sang pemain, Oktamus Sylvester, menyaksikan laga tersebut dalam acara nonton bareng bersama kesatuannya di Brigif Linut 18 Jabung, tempat ia bertugas. Dalam suasana penuh ketegangan, ia beberapa kali tampak memegangi kepala, menahan kecewa. Menurut Oktamus, timnas Indonesia U17 tampil di bawah tekanan dan belum mampu mengimbangi permainan Korea Utara yang disiplin dan agresif sejak menit awal. Ia pun mengakui bahwa secara kualitas fisik dan teknik Garuda Muda tertinggal. Namun, Oktamus tak ingin hasil buruk ini menjadi alasan untuk berhenti berkembang. Ia berharap semua pihak terkait termasuk PSSI dan tim pelatih segera melakukan evaluasi menyeluruh demi peningkatan performa ke depan. PSSI, tim pelatih, dan jajarannya harus berani mengevaluasi kekurangan yang terlihat jelas saat melawan Korea Utara. Memang secara fisik dan strategi kita kalah, tapi itu seharusnya menjadi motivasi, bukan penghalang. Tegasnya. Meski gagal mencapai semifinal, timnas Indonesia U17 telah memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 2025, sebuah pencapaian yang tetap patut diapresiasi. Kekalahan telak itu membuat timnas Indonesia U17 tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Sedangkan Korea Utara akan bersua Uzbekistan di semifinal. Selepas pertandingan, Dova Arianto meminta maaf kepada semua pihak atas kegagalan timnas Indonesia U17 melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. Sorotan tak hanya keluar dari keluarga para pemain, sorotan juga keluar dari murid STY yang juga ikut memberikan dukungan. Mantan asisten Sintayong di timnas Indonesia, Yo Jae-hon, ia tetap mengapresiasi anak asuh Dova Arianto yang telah berjuang keras hingga sejauh ini.
Selain itu, ex-penjaga gawang Persipura Jayapura hingga mitra kukar tersebut merasa bangga terhadap para pemain timnas Indonesia U17. Sebagai informasi, Yo Jae-hon pernah bekerja sama dengan Nova Arianto ketika masih menjabat sebagai pelatih kiper timnas Indonesia era Sintayong. Apresiasi dari mantan asisten ST yaitu juga seolah memberikan pesan kepada semua netizen yang menyaksikan Garuda Muda mentas di ajang Piala Asia ini, tak terkecuali Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir meminta netizen stop hakimi skuad timnas Indonesia U17 usai dibantai Korea Utara dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025. Sebab pemain-pemain masih sangat muda sehingga rentan terkena serangan mental. Memang benar, timnas Indonesia U17 tampil garang di grup C hingga lolos ke babak 8 besar dengan status juara grup. Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan berhasil dikalahkan. Erick menjelaskan perjuangan timnas Indonesia U17 di babak perempat final tidak mudah. Butuh kerja keras supaya bisa memenangi pertandingan. Erick menegaskan PSSI tidak bisa berhenti mengembangkan potensi kelompok umur. Dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 setiap tahun mulai 2025, lalu Piala Dunia U20 setiap 2 tahun, maka program pembinaan prestasi para pemain muda tidak boleh berhenti. Sosok yang juga merangkap sebagai Menteri BUMN tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia dihadapkan pada tantangan. Bagaimana menyiapkan timnas U17 mendatang yang sebagus timnas U17 hari ini? Jadi, pembinaan Garuda Muda harus kontinu. Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun, dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim. Artinya, Indonesia harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat. Di sisi lain, kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara di perempat final turut memunculkan sorotan dari media Korea Selatan. Salah satu yang paling menyorot adalah dugaan bahwa Korea Utara sengaja menghindari Korea Selatan di fase gugur demi menghadapi Indonesia. Meski hasil ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda Muda, perhatian media justru tertuju pada langkah Korea Utara di laga sebelumnya saat menghadapi Oman di penyisihan grup. Media Korea Selatan, Sports.com, menyoroti hasil imbang 2-2 antara Korea Utara dan Oman yang terjadi di laga terakhir grup D. Dalam pertandingan itu, Korea Utara sempat unggul 2-1 hingga menit ke-90+6. Namun, secara mengejutkan, mereka kebobolan di menit ke-90+7 tepat di detik-detik akhir tambahan waktu. Jika menang atas Oman, Korea Utara seharusnya keluar sebagai juara grup D dan akan berjumpa Korea Selatan, runner-up grup C di babak perempat final. Namun, hasil imbang membuat Korea Utara hanya menjadi runner-up dan akhirnya bertemu Indonesia. Dengan kemenangan ini, Korea Utara melaju ke babak semifinal. Sementara timnas Indonesia U17 harus pulang lebih awal, membawa pengalaman penting dari turnamen kontinental ini. Meski harus tersingkir di fase gugur, perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025 tetap meninggalkan sejumlah catatan positif.